Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi ya. Pagi, Pak. Oke. Sebelum mulai pelajaran hari ini, silahkan berdoa. Ya, dan minta tolong kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Doa mulai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum belajar hari ini, silakan bisa absen di link yang sudah saya share di segmen Microsoft Teams. Ya. Oke, dan selanjutnya silakan peserta didik untuk mengerjakan tes yang sudah saya share sama di segmen Microsoft Teams waktu. Oke, sudah selesai? Sudah. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan bagian perangkat komputer. Ya. Jika pada sebelumnya kita sudah belajar tentang arsitektur dan organisasi komputer. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang anatomi dan bagian-bagian perangkat keras komputer. Mulai dari mengidentifikasi berbagai macam komponen yang ada di sebuah komputer dan apa yang dinamakan dengan hardware maupun software. Oke, anak-anak bisa membayangkan ya, bagaimana kalau di era sekarang ini tidak ada komputer. Ya, pastinya itu akan mengganggu aktivitas. Ya, dalam hal ini adalah aktivitas manusia. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini. Ya, pandemi ini ya, memaksa kita untuk belajar atau bekerja dari rumah, atau istilah lain adalah work from home atau WFO. Ya, yang pastinya itu menggunakan komputer maupun handphone. Jadi dengan adanya komputer, pekerjaan kita itu menjadi mudah. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, ini adalah komputer dan jaringan dasar. Ya, tapi ini adalah anatomi dan bagian perangkat keras komputer. Ya, itu belajar kali ini. Ya, nanti kita satu mampu mengidentifikasi apa yang dinamakan dengan perangkat keras hardware, dan kedua adalah mengidentifikasi berbagai macam komponen yang ada di sebuah komputer. Ya. Ya, namun untuk menambah wawasan kalian, ya, silahkan bisa disimak dahulu video berikut ini. Hai, kita kembali di Komputer dan Jaringan Dasar Project. Kita memasuki materi keempat, yaitu bagian-bagian perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer. Let's start learning! Pertama, bagian-bagian input device, yaitu keyboard, memasukkan data berupa huruf angka atau simbol. Mouse, memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan. Scanner, membaca dokumen baik gambar maupun teks dan disimpan secara digital. Joystick, digunakan saat bermain game atau suatu permainan komputer. CD-ROM atau DVD-ROM, membaca data atau program dari media CD. Touchpad, menerjemahkan perintah pointer sesuai dengan gerakan jari. Webcam, peripheral berupa kamera sebagai pengambil dan perekam gambar. Mikrofon digunakan untuk merekam suara.
barcode reader berisi sensor laser berwarna merah untuk memindai barcode. Anatomi komputer untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer atau komputer sistem yang elemennya terdiri dari hardware, software, dan brainware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya. Ya. Dan keduanya tidak bermanfaat apabila tidak ada manusia atau brainware yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Ini adalah anatomi komputernya. Ya. Dimulai dari input. Ya. Jadi ada beberapa, ada kamera digital, ada disk drive, keyboard, mikrofon, modem, dan yang lain. Ya, nanti masuk port, ada motherboard. Setelah itu nanti diproses, nanti ada keluarannya atau outputnya. Ya, di situ ada printer, speaker, dan USB key. Selanjutnya, ya, anatomi komputer memiliki 3 bagian. Yang pertama, perangkat masukan. Yang kedua, proses. Dan yang ketiga, ini adalah perangkat keluaran. Nah, bagian-bagian komputer yang pertama, ini ada CPU, ya, atau singkatan dari Central Processing Unit. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Ya. Yang kedua, ini ada prosesor, ya, sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Ini adalah bentuk dari CPU. Ya. Oke, apakah sudah ada gambaran tentang penjelasan materi anatomi dan bagian perangkat keras komputer? Sudah ada? Ya. Oke, nah. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada, Pak. Saya izin bertanya. Apa yang dinamakan dengan perangkat keras atau hardware itu, Pak? Oke, ya. Tanya yang bagus. Ya, jadi pengertian dari bagian, ya, itu disebut juga dengan nama perangkat keras pada salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat asalnya tidak dan ditambah langsung atau yang lebih kata yang berfungsi untuk proses komputerisasi. Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk meningkatkan pemahaman materi ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok nanti terdiri dari 4. Nah, pembagian kelompok sudah saya lihat di Microsoft Teams. Ya, silakan kalian melaksanakan kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi setelah saya ini kalian bisa langsung lihat dan berkata nanti pada pukul 12 Indonesia Barat kita pakai kembali untuk menanyakan diskusi dan untuk pelajaran dari ini. Perlu diketahui nanti kelompok yang bagus dan baik dalam penyampaian prestasi dalam hal diskusi kelompok akan mendapatkan apresiasi yang karena tidak ada spesial dari dalam lain. Bisa dibagi ya? Sudah. Ya, baik. Jika sudah dan jika tidak ada maka sudah untuk nanti kita lagi pada pukul 12. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Semangat ya? Alhamdulillah. Halo, sudah selesai ya? Udah, Pak. Oke, sudah. Langsung saya saja ya. Yang melakukan presentasi ini adalah kelompok B. Silakan representasikan hasil kelompoknya. Ya, kelompok yang lain, ya silakan perhatikan dan nanti boleh bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik. Jadi, rupa secara fisik dari komputer dapat kita sebut sebagai hardware atau perangkat keras. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi? Izin menanggapi, Pak. Oh ya, silakan. Hasil diskusi yang disampaikan kelompok 2 hampir sama dengan kelompok saya. Hanya saja untuk soal nomor 3 kurang teliti pada bagian contoh software, yaitu 1. Sistem operasi. Tadi yang contoh bahasa pemrograman belum disebutkan. Oh iya, terima kasih atas koreksinya. Ada lagi yang lain? Jika tidak ada, saya akhiri presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Ya, saya minta tolong beri applause ya, teman kalian. Oke, baik anak. Setelah saya perhatikan presentasi saya kira sudah terdapat dari namun sebelumnya saya akan menyimpulkan dari silakan salah satu dan Izin menjawab, Pak. oh ya. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah perbedaan utama antara hardware dan software. Hardware atau perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik. Sedangkan software atau perangkat lunak adalah komponen yang tidak terlihat secara fisik, tetapi terdapat dalam sebuah komputer. Untuk mengetahui ketercapaian pemahaman kalian pada materi ini, silahkan anak-anak mengerjakan post test yang sudah saya share di assessment Microsoft Teams. Silakan. Sudah selesai? Ya, Pak. Ya. Untuk itu Sudah. hari ini ya. Semoga pertemuan yang akan datang kita bertemu lagi dengan semangat baru ya. Tetaplah berbuat baik walaupun cuma sedikit, serta tetap selalu semangat belajar, dan yang terakhir jaga selalu kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, Bapak minta tolong kepada ketua kelas ya, untuk memimpin doa penutup. Doa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.